Selamat datang di Kang Review Komik. Kali ini kita akan membahas manhwa yang berjudul Who Let Him Cultivate Immortality. Judulnya udah disebutin, diingat-ingat ya. Di tengah hujan deras, sesosok wanita berjalan sendirian di sepanjang jalan sempit menuju sekte Wendao. Seorang gadis muda dengan rambut perak panjang terurai dan aura halus seperti peri surgawi yang turun ke dunia fana. "Halo kakak," sebuah suara terdengar dari kereta kuda di dekatnya. Kuda putih itu melanjutkan perjalanan beberapa langkah lagi sebelum perlahan berhenti. Pria di dalam kereta itu melanjutkan berbicara dengan suara lembut. "Berjalan ke arah sini, kau pasti juga menuju ke sekte Wendao untuk mengikuti ujian. Karena saat ini hujan, kenapa tidak naik kereta dan mengistirahatkan kakimu?" Wanita itu tampak sedikit terkejut, tetapi dia setuju setelah berpikir sejenak saat dia naik kereta. Ketika dia berbicara dengan sopan, "Yunzi, terima kasih kepada kalian berdua." Duduk di seberangnya ada dua pemuda. Pemuda berambut biru yang memegang kipas di tangannya memperkenalkan dirinya. "Saya Meng Jingzhou. Tidak perlu terlalu sopan, kakak. Lagi pula, kita berada di jalan yang sama dan kita bahkan mungkin berada di sekte yang sama di masa depan." Yang tersisa adalah protagonis MC kita. Ia menangkupkan kedua tangannya dan menyapa dengan sopan, "Saya Lu Yang. Kakak tidak perlu berterima kasih kepada saya. Saya juga diundang naik kereta oleh kakak Meng saat saya sedang bepergian." Meng Jingzhou dengan antusias melanjutkan, "Haha, ini semua takdir, saudara Lu dan saya telah mengobrol panjang lebar, dan kami baru saja membicarakan tentang ujian masuk sekte Wendao." Tuan Muda Meng berbicara tanpa henti dan antusias tentang peraturan penerimaan yang ketat. Sekte Wendao, salah satu dari 5 sekte abadi besar, terkenal sangat ketat dalam merekrut murid. Pertama, seseorang harus berusia di bawah 16 tahun. Kedua, akar spiritual seseorang tidak boleh terlalu buruk. Terakhir, seseorang harus melewati 2 tahap ujian. Dia menjelaskan, tahap pertama, menguji pengambilan keputusan. Sebuah pedang terbang lepas kendali. Apakah kau mengabaikannya dan membiarkannya menusuk 5 orang hingga mati? Atau apakah kau mengalihkannya untuk menusuk 1 orang di sebelahnya? Tahap kedua, menguji integritas. Ada cermin di sekte Wendao yang dapat memastikan apakah kata-katamu benar atau salah. Jika mendeteksi bahwa kau berbohong, kau akan langsung didiskualifikasi. Ilustrasi menunjukkan Tuan Muda Ming yang sedang tertawa di depan cermin itu, menganggap dirinya orang paling tampan di dunia ini. Dia melanjutkan, "Kau menghadapi cermin yang dapat membedakan kebenaran dari kebohongan. Jawab pertanyaannya dan kau tidak boleh berbohong. Hanya dengan melewati 2 tahap ini, kau akan memenuhi syarat untuk menjadi murid sekte Wendao. Jika kalian berdua memiliki pertanyaan, kalian dapat bertanya padaku." Mendengar itu, Lu Yang dengan gembira berdiri dan mengangkat tangannya dengan antusias memanfaatkan kesempatan untuk bertanya lebih dahulu. Tetapi Meng Jingzhou tersenyum dengan mata melengkung seperti bulan sabit sambil menatap gadis itu dan berkata, "Para wanita duluan. Kakak Yunzi, kau duluan." Yunzi bertanya pelan, "Isi dari ujian ini dirahasiakan. Bolehkah saya bertanya bagaimana Tuan Muda Meng bisa mengetahuinya?" Meng Jingzhou dengan bangga membuka kipasnya, bersiap untuk mengungkapkan rahasia yang menggemparkan dunia. "Saya membelinya dengan harga mahal dari seorang tetua sekte Wendao. Hari ini saya melakukan perjalanan sendirian untuk berpartisipasi dalam ujian sekte Wendao. Kebetulan saya bertemu kalian berdua sesama anggota Daois di jalan. Jadi saya berbagi masalah ini dengan kalian. Tetapi tolong jangan sebarkan kemana-mana." Lu Yang sangat terkejut mendengar itu. "Bukankah ini curang? Kita tidak jauh dari sekte Wendao sekarang. Jika seorang ahli hebat dari sekte Wendao lewat dan secara tidak sengaja mendengarnya, maka akan gawat." Lu Yang dengan panik membuka jendela dan berteriak keras untuk klarifikasi kalau dia tidak terlibat kecurangan. "Aku tidak bertanya secara sukarela. Aku juga menjadi korban jika ada sekte yang lewat." Tetapi pada saat itu, di luar kereta kuda di atas pohon besar, sesosok misterius berjubah hitam samar-samar terlihat, mengintai di tengah hujan deras. Meng Jingzhou segera menutup mulut Lu Yang dan menangkapnya. "Jangan khawatir kakak Lu, dengarkan aku. Keretaku bukan kereta biasa. Ini kereta Trino." Lu Yang bingung. "Trino? Apa itu?" Tuan Muda Meng dengan percaya diri menegaskan, "Tentu saja, tanpa halangan, dilengkapi dengan jendela pengamatan satu arah. Pemilik dapat mengamati bagian luar dari dalam, tanpa guncangan, dilengkapi dengan peredam kejut super dan kuda giok, tanpa guncangan di medan apapun, lalu tanpa deteksi, dilengkapi dengan mode privasi yang dapat diubah. Bagian dalam kereta tidak dapat diselidiki oleh indera ilahi, aman, nyaman, tahan lama." Anjir, udah kayak sales ya. Lu Yang akhirnya menghela nafas lega. "Begitu ya, syukurlah." Tuan Muda Meng kemudian menggoda,
Aku tidak menyangka kakak Lu begitu jujur. Namun begitu mendengar kata aman, Lu Yang langsung berbalik sepenuhnya karena tidak ada yang bisa mendengar kita. Saudara Meng, beri aku detail lebih lanjut. Apakah ada rintangan yang bisa dilewati yang dijamin bisa dilewati? Kocak si Lu Yang ini, minta kunci jawaban. Kedua orang lainnya terdiam. Kereta terus melaju dan memasuki gerbang sekte di tengah hujan. Lu Yang mengintip keluar jendela. Oh, hujannya sudah berhenti. Meng Jingzhou menjelaskan, bukan. Itu adalah formasi besar yang melindungi sekte Wendao yang menghalangi hujan. Mengangkat kepalanya, Meng Jingzhou melihat banyak sekali binatang mistis dan perangkat sihir abadi menuju langsung ke gunung menjulang yang tampak menembus langit. Melihat pemandangan di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget. Oh my god, gerbang gunung ini jauh lebih megah daripada keluarga Meng kita. Dalam hati Lu Yang, dia sangat terharu. Sudah lebih dari 10 tahun sejak aku bereinkarnasi ke dunia ini dan akhirnya aku melihat kultivator sejati. Tetapi kekhawatiran tentang akar spiritualnya tiba-tiba melonjak. Lu Yang khawatir dia mungkin tidak memenuhi persyaratan untuk bergabung dengan sekte tersebut. Meng Jingzhou memandang para murid yang terbang di atas, lalu menepuk bahu teman barunya itu dengan penuh semangat. Saudara Lu, lihatlah para kultivator itu. Mereka semua adalah murid inti sekte Wendao di bawah bimbingan berbagai tetua utama. Siapa tahu, mereka mungkin akan menjadi kakak dan adik senior kita di masa depan. Para tokoh besar sekte muncul dengan sikap bermartabat dan hikmat untuk memulai upacara. Meng Jingzhou menggosok tangannya dengan gugup. Mereka tampak sudah siap. Begitu tuan rumah ujian tiba, tahap pertama pengujian akar spiritual akan dimulai. Aura ini membuatku sedikit gugup. Bagaimana denganmu, saudara Lu? Lu Yang menjawab, aku juga gugup. Dia berbalik, ingin memeriksa apakah Yunzi bersemangat atau cemas. Nona Yunzi. Sebelum Lu Yang menyelesaikan kalimatnya, Yunzi sudah berjalan pergi. Bunga teratai putih muncul di bawah kakinya seiring setiap langkah di udara, menonjolkan bentuk tubuhnya yang halus. Keributan meletus di antara kerumunan, mendorong para anggota klan senior untuk membungkam junior mereka, sementara keringat dingin mengucur di dahi mereka. Lu Yang dan Meng Jingzhou terkejut, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Saudara Meng, apa yang terjadi di sini? Aku tidak tahu. Jejak bunga teratai putih yang menggantung berakhir tepat di tengah-tengah murid-murid pengadilan sekte Wendao yang membungkuk berbeda-beda kepada Yunzi. Berbalik ke arah kerumunan, bibir Yunzi melengkung membentuk senyum. Terima kasih semuanya telah menunggu. Saya adalah kakak perempuan tertua dari sekte Wendao dan penyelenggara persidangan ini. Saya nyatakan persidangan resmi dimulai. Anjir, ternyata Yunzi adalah ketua resmi. Kacau, Meng sama Lu Yang malah ngobrolin cara curang di kereta tadi. Yunzi tidak lupa untuk menyelipkan senyum penuh arti pada Lu Yang dan Meng Jingzhou yang ternganga. Saya memang di sini untuk berpartisipasi dalam persidangan pemilihan sekte Wendao. Tetapi saya tidak pernah mengatakan saya adalah kandidat. Saya adalah penguji. Lu Yang dan Meng Jingzhou hanya memiliki satu pikiran yang tersisa di kepala mereka. Selesai. Aku tak percaya. Kita benar-benar membahas cara curang di depan penguji. Lu Yang dengan gugup menggigit jarinya dan bertanya, Kakak Meng, Nona Yunzi tidak akan mengusir kita berdua bukan? Meng Jingzhou tiba-tiba marah dan berteriak, tidak, jangan takut. Jika kita diusir di depan umum, kita bisa menggunakan penghinaan itu sebagai motivasi untuk bekerja keras, terus-menerus menemukan peluang yang menguntungkan, melambung ke langit, dan menjadi sosok yang bahkan dihormati oleh 5 dewa abadi. Bukankah begitu yang tertulis di buku cerita? Tokoh utama dipermalukan dan dituduh secara salah, kehilangan muka, dan kemudian seluruh keluarga pihak lawan harus mati. Lu Yang kemudian menjawab pertanyaan itu dengan ekspresi wajah pasrah. Tapi sepertinya Nona Yunzi bahkan tidak perlu menuduh kita secara salah. Meng Jingzhou lalu menjawab dan terlihat panik. Masuk akal, tapi aku tetap ingin mencoba. Bagaimana denganmu, kakak Lu? Lu Yang mengambil keputusan, tatapannya menjadi lebih tajam. Lagi pula, ini adalah satu-satunya kesempatan dalam hidupnya untuk benar-benar melangkah ke jalan kultivasi. Dia memandang para immortal yang melayang di udara, merenung sejenak, lalu berbicara. Karena Nona Yunzi belum mengatakan apapun sampai sekarang, aku akan mencoba. Lagi pula, ini mungkin satu-satunya kesempatan dalam hidupku. Lalu, tunggu apa lagi? Ayo berbaris. Akar spiritual adalah rintangan pertama dalam perjalanan menuju keabadian. Jika akar spiritualmu tidak memadai, kamu tidak akan bisa melangkah jauh dalam kultivasimu. Tidak peduli berapa banyak sumber daya yang dicurahkan. Untuk putaran pertama, semua orang akan berbaris
untuk diuji akar spiritual mereka. Sebagian besar yang datang untuk menghadiri pemeriksaan Sekte Wendao sudah mengetahui akar spiritual mereka sendiri. Jarang ada orang seperti Lu Yang yang datang untuk mencoba peruntungannya hanya karena dekat rumahnya. Seorang murid Sekte Wendao, Dai Bufan, duduk tepat di depan. Sesuai dengan namanya yang luar biasa, dia mempraktikkan teknik kultivasi yang unik. Dengan mengirimkan energi spiritualnya ke tubuh orang lain, dia dapat langsung menentukan teknik kultivasi akar spiritual mereka. Dan bahkan di mana titik lemah mereka dalam pertempuran. Dia seperti ikan di air. Seperti seorang dokter berpengalaman, yang dibutuhkan Dai Bufan hanyalah meletakkan 2 jari di pergelangan tangan orang lain untuk memastikan akar spiritual mereka. Dai Bufan sekarang sedang memeriksa seseorang dengan serius. Air, dan dengan akar spiritual ganda. Kamu menderita trauma berat pada usia 12 tahun, merusak fondasimu, tetapi kamu bertemu dengan seorang ahli yang menyembuhkanmu. Kandidat itu tercengang. Apa? Kamu bisa mengetahui semua itu hanya dengan merasakan denyut nadiku? Setelah kandidat itu pergi, seorang murid mendekatinya untuk memberi selamat kepada Dai Bufan. Saudara Dai dapat melihat sebab dan akibatnya hanya dengan memeriksa denyut nadi. Sepertinya kultivasimu telah maju. Selamat. Dai Bufan dengan ringan berkomentar, "Oh iya, ahli itu adalah aku." Sebelum murid itu bisa mengatakan apapun lagi, Dai Bufan sudah melambaikan tangannya ke arah kandidat berikutnya. Yang berikutnya adalah seorang biksu muda, dan Dai Bufan langsung mengenalinya. Apa yang dilakukan biksu novis muda dari kuil Siangkong di sini? Kau masih memiliki tanda yang ditinggalkan oleh kepala biara kuil Suankong di tubuhmu. Kembalilah ke kuil Suankongmu. Mendengar ini, Lu Yang bertanya, "Kuil Suankong? Aku ingat itu salah satu dari 5 kuil abadi besar." Meng Jingzhou dengan riang menjelaskan, "Benar. Kuil Suankong memiliki sangat sedikit orang. Bahkan pada puncaknya, jumlah anggotanya tidak pernah melebihi 10 orang. Dai Bufan terus memeriksa kandidat berikutnya dan berseru kaget. Garis keturunan orang miskin yang jujur. Garis keturunan barbar kuno ini. Sudah lama aku tidak melihatnya." Pemuda kekar itu menyeringai cerah setelah mendengar bahwa dia telah lulus. Lu Yang dan Meng Jingzhou tercengang. Bertanya-tanya apakah pemuda jangkung ini benar-benar baru berusia 16 tahun. Garis keturunan barbar kuno memang temuan yang langka. Dai Bufan mulai bosan, menguap sambil berseru, "Selanjutnya." Namun begitu dia menyentuh kandidat berikutnya, matanya melebar karena terkejut. Ekspresinya berubah 180 derajat. Dia berteriak dengan sangat gembira. "Satu!" Suara menggelegar itu menarik perhatian semua orang. "Jalur spiritual tunggal." Meng Jingzhou bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kemarahan meledak di dalam diri Meng Jingzhou. Dia membanting meja, urat-uratnya menonjol. "Woi, bagaimana mungkin ada jalur spiritual tunggal? Aku mungkin tidak berpengalaman, tapi jangan coba-coba menipuku." Sebuah suara peri yang halus menyela. "Adik junior Dai tidak menipumu. Kau benar-benar memiliki akar spiritual tunggal. Itu adalah nama akademisinya." Yungji menjelaskan kepada Meng Jingzhou, hanya saja di dunia kultivasi, semua orang lebih terbiasa menyebutnya dengan nama umumnya, akar spiritual yang murni. Dai Bufan menambahkan, akar spiritual yang murni, akar spiritual elemen tunggal yang bermutasi. Ia sangat tangguh dan sangat muda. Musuh alami hantu dan roh. Pertahankan tubuh yang murnimu, dan kultivasimu akan maju 1000 mil sehari. Hancurkan tubuh yang murnimu itu, dan kultivasimu akan anjlok ribuan mil sehari. Kau lulus. Pergilah ke area pengujian berikutnya. Meng Jingzhou menangis terseduh-seduh. Tidak heran, mereka mulai mempersiapkan anak kedua setelah menguji jalur spiritualku. Jadi begitulah. Kasihan. Tuan Muda Meng menjomblo terus. Lu Yang balas dengan tenang dari belakang. Akar spiritual kakak Meng, mengapa nama umumnya terdengar lebih akademis daripada nama akademisnya? Yunzi memberitahunya, karena senior pertama dengan akar spiritual yang murni menyebut akar spiritualnya sendiri sebagai akar spiritual tunggal. Dengan tingkat kultivasi Yunzi yang tak terukur, gumaman lembut Lu Yang tidak berbeda dengan berbicara langsung ke telinganya. Yunzi berhenti sejenak lalu melanjutkan. Dunia kultivasi memiliki kebiasaan menghormati pendahulu yang masih lajang, seolah-olah dia berpikir bahwa menambahkan satu kalimat ini akan membuatnya lebih meyakinkan. Sekarang giliran Lu Yang. Pupil Dai Bufan menyempit. Pedang dan 8 pedang. Lu Yang berteriak menanggapi itu. "Sebutkan nama umumnya woi." Dai Bufan dengan cepat mengoreksi. "Oh, ini adalah akar spiritual pedang, tak terhentikan yang paling ganas dalam serangan." Lu Yang sangat marah.
pedang, 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 omong kosong. Meskipun kesal dengan namanya, dia tetap menerima pemberitahuan. Kau lulus, ikuti kakak pembimbing ke area ujian berikutnya. Di belakang Dai Bufan terdapat hutan bambu, tempat putaran kedua. Meng Jingzhou dengan antusias bertanya kepada Lu Yang, bagaimana hasilnya? Apa jalur spiritualmu? Lu Yang menjawab, aku tidak apa-apa. Bahkan jika jalur spiritualmu biasa saja, kau tetap temanku. Lu Yang lalu dengan wajah sombong mengatakan kalau dia mendapatkan akar spiritual pedang. Meng Jingzhou langsung menyentuh dadanya dan terlihat sedih dan bergumam, perasaan apa ini? Bahagia sekaligus kecewa. Lu Yang dari belakang juga mengatakan sesuatu. Kau tidak tahan melihat saudaramu menderita, tetapi kau juga tidak ingin melihatnya mengendari Land Rover. Dengan wajah tertunduk, Meng Jingzhou bertanya, aku mengerti maksudmu, tapi Land Rover, itu apa sih? Lu Yang hanya menjawab kalau itu adalah hal yang baik. Yunzi sekali lagi berdiri di depan semua orang dan berkomentar dengan santai. Babak kedua akan dimulai sekarang. Sebuah ruang misterius terbentang mengaburkan pandangan semua orang. Para kandidat mulai melangkah ke dalam kabut yang kabur untuk menjalani ujian. Meng Jingzhou berseru dengan gugup, saudara Lu, kabut ini tidak terasa nyaman. Semua orang mulai merasa tidak nyaman dengan perubahan mendadak di sekitar mereka. Lu Yang mencoba menenangkan temannya. Saudara Meng, jangan panik. Tentu saja, kita tidak bisa saling berkonsultasi selama ujian pedang terbang di tes kedua. Kabut ini mungkin hanya ingin memisahkan kita. Meng Jingzhou lalu membalas, baiklah, saudara Lu, sampai jumpa di garis finish. Lu Yang menjawab, saudara Meng benar, sampai jumpa di garis finish. Sementara itu di area pengamatan, Dai Bufan berkomentar, saya berharap lebih banyak yang bisa lulus. Ada beberapa bibit bagus di kelompok ini. Sayang sekali jika mereka gagal di ujian kedua ini. Mendengar ini, Yunzi bertanya, adik Dai, menurutmu siapa yang bisa lulus ujian kedua? Dai Bufan mengelus dagunya dan menganalisis, tentu saja orang barbar kuno itu. Mereka terkenal karena berpikiran sederhana. Mereka yang memiliki akar spiritual tunggal dan akar spiritual pedang juga tidak buruk. Sekilas mereka tampak seperti orang jujur. Orang jujur. Yunzi langsung teringat adegan Lu Yang dan Meng Jingzhou merencanakan skema kecurangan mereka. Dia kemudian bertanya, ngomong-ngomong adik Dai, apakah ada tetua yang kekurangan uang akhir-akhir ini? Dai Bufan bingung. Aku belum pernah mendengarnya ada. Kakak senior, mengapa kau bertanya? Yunji menjawab dengan tenang, oh, aku mendengar bahwa seorang tetua menjual informasi tentang tahapan ujian kita dari 20 tahun yang lalu. Pernyataan ini membuat Dai Bufan dan murid-murid di belakangnya pucat pasi. Keringat dingin mengalir di wajah mereka. Dai Bufan menjelaskan babak baru kepada Yunji. Kakak senior, tidak perlu khawatir. Tempat ujian kita adalah ilusi hutan bambu. Hal itu dapat membuat orang melupakan identitas mereka dan ujiannya. Mereka melupakan segalanya dan bereaksi paling tulus sesuai dengan sifat asli mereka. Dai Bufan lebih lanjut menekankan, selain itu, pertanyaan ujian saat ini sama sekali berbeda dari 20 tahun yang lalu. Pertanyaan-pertanyaan itu dirancang oleh roh sungai senior dari hutan bambu untuk menguji kejujuran dan keserakahan. Pria kekar dari suku barbar kuno itu bernama Manggu. Namanya berarti sifat barbar, yang memiliki arti yang sama dengan garis keturunannya. Dia mengamati sekelilingnya dengan kebingungan karena benar-benar lupa apa yang telah terjadi beberapa saat yang lalu. Dia berdiri di samping sungai yang berkilauan indah dan di tangannya ada kapak usang. Tiba-tiba, kapak tua itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke sungai kecil. Manggu baru saja akan mengambilnya ketika dia melihat permukaan sungai bergelembung. Ukuran gelembung membesar hingga air mancur menyembur keluar dan sesosok seperti surgawi muncul. Pria tua itu mengangkat kapak usang dan bertanya, anak muda, aku adalah roh sungai. Apakah kau baru saja menjatuhkan kapak usang ini? Atau artefak roh ini? Kapak pembelah gunung? Atau mungkin artefak abadi ini? Kapak pembelah langit? Kapak pembelah gunung dan kapak pembelah langit adalah dua kapak terkenal di benua tengah. Bahkan manusia biasa tanpa bakat pun bisa melambung ke ketinggian yang luar biasa dan menjadi tokoh terkemuka jika mereka mendapatkan kedua kapak ini. Manggu berseru, itu adalah kapak yang sudah usang. Roh sungai tersenyum tipis. Sungguh, pemuda yang jujur. Aku akan memberikan ketiga kapak ini kepadamu. Dan dengan demikian, Manggu melewati babak kedua. Di kejauhan, Dai Bufan menyilangkan tangannya dengan bangga. Syarat untuk melewati tahap ini adalah mendapatkan 3 kapak.
dan caranya adalah dengan menjawab pertanyaan roh sungai dengan jujur. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa orang-orang barbar kuno itu berpikiran sederhana, jadi melewati tahap ini tidak akan menjadi masalah. Dia mulai memperhatikan kelompok berikutnya. Biar kulihat bagaimana anak-anak dengan jalur spiritual tunggal dan jalur spiritual pedang akan memilih. Roh sungai muncul sekali lagi, bertanya dengan ramah, "Anak muda, aku adalah roh sungai. Apakah kau baru saja menjatuhkan kapak usang ini? Atau kapak pemecah gunung artefak spiritual ini? Atau mungkin kapak pemecah langit artefak abadi ini?" Lu yang bingung, merasa seperti ada kekuatan aneh yang memaksanya untuk menjatuhkan kapak itu. Dia membungkuk, mengamati 3 kapak yang berbeda itu. Mengangkat kepalanya, dia menatap roh sungai dengan iba, seolah-olah yang terakhir adalah orang bodoh. "2 kapak itu milikmu. Apakah kau tidak tahu kapak mana yang kau miliki? Mengapa kau bertanya padaku?" Senyum roh sungai membeku, kehilangan kata-kata. Dia hanya bisa mengikuti ritme Lu Yang. "Aku benar-benar tidak tahu kapak mana yang milikku." Lu Yang kemudian menambahkan roh sungai dengan lelah, "Kalau begitu, jika aku memilih 1 kapak, kau tidak akan tiba-tiba mengingat kembali dan memberitahuku 2 kapak mana yang milikmu kan?" "Tentu saja tidak," sumpah roh sungai itu. Roh sungai itu berpikir dalam hati, "Aku akan memberimu kapak manapun yang kau pilih, karena kau tetap membutuhkan 3 kapak untuk lulus ujian." Lu Yang berkata dengan tenang, "Biar kulihat ketiga kapak itu." Roh sungai itu menyerahkan ketiga kapak itu kepada Lu Yang. Dia bergumam, "Menipuku tidak akan berhasil. Kau tahu, hanya kapak yang kau jatuhkan yang dihitung sebagai milikmu. Aturan yang kukatakan sudah dipertimbangkan secara menyeluruh dan anti gagal." Lu Yang melanjutkan, "Baiklah, sekarang tanyakan lagi padaku." Roh sungai itu secara refleks mengulangi, "Apakah kau menjatuhkan kapak yang sudah usang atau kapak pemecah gunung artefak roh? Atau mungkin kapak pemecah langit artefak abadi?" Sebelum lelaki tua itu sempat bereaksi, Lu Yang melemparkan semuanya ke sungai tepat di depannya. Dia berpura-pura naif dan berseru, "Aduh, aku menjatuhkan semuanya." Roh sungai itu sambil menggertakkan giginya, dia hanya bisa berkata, "Pemuda yang jujur sekali, kau boleh mengambil ketiga kapak ini." Berikutnya, Meng Jingzhou berteriak di dalam ilusi. Pikiran pertamanya adalah masuk ke air untuk mengambil kapaknya yang terjatuh. Roh sungai muncul di permukaan sungai, memegang 3 kapak. "Pemuda, kau!" Sebelum roh sungai selesai berbicara, dia menyaksikan Meng Jingzhou menyelam langsung ke sungai. Gelembung yang dia buat bahkan lebih besar dari gelembungku. Apa yang sebenarnya terjadi? Roh sungai tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Sebelum roh sungai bisa mengetahui apa yang sedang dilakukan Meng Jingzhou, sesuatu yang tidak biasa terjadi sekali lagi. Riak di permukaan sungai semakin besar, membuat roh sungai mengerutkan kening. "Aku mengendalikan kekuatanku dengan baik, jadi seharusnya bukan karena gelombang auraku." 3 pancaran air menyembur keluar dari sungai, menyemprotkan kabut emas ke seluruh sungai, yang menyelimuti pandangan roh sungai. 3 sosok muncul, mereka semua memiliki penampilan Meng Jingzhou. Namun, bukan hal yang berlebihan untuk mengatakan bahwa tingkah laku mereka benar-benar berbeda dari aslinya. Di depannya, ada Meng Jingzhou, si manusia biasa, Meng Jingzhou, si kultivator tangguh, dan Meng Jingzhou, si abadi. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh prinsip dasar domain ilusi. Apapun yang jatuh ke sungai akan bermanifestasi dalam 3 bentuk: manusia biasa, roh, dan makhluk abadi. Ketika Meng Jingzhou meminta secara bersamaan, mereka meraih kapak masing-masing dengan Meng Jingzhou yang abadi di sekitarnya. Roh sungai berada di bawah kekuasaannya. Meng Jingzhou yang abadi mendapatkan kapak pembelah langit artefak abadi. Kultivator tangguh Meng Jingzhou mendapatkan kapak pembelah gunung artefak roh. Dan Meng Jingzhou, si manusia biasa, memanfaatkan kehadiran keduanya untuk mengayunkan kapak usang itu tanpa melihat sebelum roh sungai menyadari apa yang terjadi. Dengan ketiga kapak di tangan, domain ilusi hancur dan Meng Jingzhou berhasil melewati ronde kedua. Dia dengan gembira membual kepada Lu Yang bahwa dia telah melewati ronde ini. Dia lalu bertanya kepada Lu Yang bagaimana hasilnya. Dia dengan tenang menjawab, "Ini mudah sekali." Lu Yang mengejek, "Mereka bahkan mengubah soal ujiannya. Apakah itu berguna?" Tuan muda Meng menjawab dengan tegas, "Sama sekali tidak berguna." Kemudian keduanya tertawa terbahak-bahak dan pergi dari sana. Di belakang mereka, para penguji bersembunyi di dalam kabut, mengamati dengan tenang. Mendengar ini, Yunzi dan para murid Wendao sekte semuanya melirik Dai Bufan. Tatapan mereka seolah berkata, "Sepertinya orang yang jujur." Pada pandangan pertama, Dai Bufan hanya bisa tertawa canggung. "Haha, aku salah menilai. Hampura, hampura." Tiba-tiba suara melengking bergema di langit. Saat itu juga, roh sungai sejati muncul dengan kapak emas dan perak di tangannya. Dengan agresif, berjalan menuju Lu Yang dan Meng Jingzhou. "Di mana kedua bocah nakal itu?"
Aku harus memberi mereka pelajaran yang bagus hari ini. Murid-murid lain berusaha keras untuk menghentikannya. Roh Sungai senior, tenang dulu. Kalem Mang, kalem. Tapi dia terus meraung. Jangan ada yang menghentikanku. Aku akan mematahkan lengan dan kaki mereka, menyambungnya kembali, lalu memotongnya 100 kali. Pada akhirnya, dibutuhkan campur tangan Dai Bufan untuk menahan roh sungai itu. Senior, tolong redam amarahmu. Jika sesuatu terjadi pada peserta ujian, Sekte Wendao akan ditertawakan jika beritanya tersebar. Saya Dai Bufan. Ujian ketiga ini dirancang sendiri olehku. Dai Bufan ini pasti akan memberi pelajaran kepada kedua bocah itu. Roh sungai berbalik dan menggeram. Apa ujianmu? Heart Seeking Mountain. Sebuah gunung mini muncul di telapak tangan Dai Bufan. Dia menjelaskan, sebuah benda ajaib yang disempurnakan oleh seorang tetua dari sekte Wendaoku di gunung. Dewa dan manusia setara, dan fisik setiap orang disatukan. Senior, tunggu saja dan lihat kedua bocah ini akan mengalami kemunduran. Dengan sekali gerakan tangannya, sebuah gunung seukuran telapak tangannya muncul. Dalam beberapa tarikan napas, gunung itu telah menjulang setinggi beberapa ratus jang. Satu jang setara dengan sekitar 3,33 meter. Dipenuhi pepohonan yang rimbun dan hijau, gunung itu tidak berbeda dengan gunung sungguhan. Di satu sisi gunung, terdapat tangga panjang yang menuju ke puncak. Dai Bufan menyatakan dengan lantang, yang perlu kalian lakukan adalah mendaki Heart Seeking Mountain. Semakin tinggi kalian mendaki, semakin kuat tekad kalian. Tidak ada batas waktu untuk ujian ini. Jika kalian dapat menggunakan harta dan perlengkapan Dharma, penggunanya tidak akan dibatasi. Selama kalian dapat mendaki hingga anak tangga ke-50, kalian akan lulus ujian terakhir ini. Semua orang saling bertukar pandang sebelum akhirnya menoleh ke orang terkuat dalam kelompok itu. Manggu berkata kalau dia akan pergi duluan. Sadar akan tatapan semua orang padanya, ia langsung memimpin tanpa ragu. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 10 langkah. Manggu tidak berkeringat sedikit pun selama 10 langkah pertama. Namun, mulai dari langkah ke-11, tekanannya semakin meningkat. Seolah-olah ada batu di punggungnya. Semakin tinggi ia mendaki, semakin berat bebannya. Tetapi dia masih bisa mengatasinya. Manggu menarik napas beberapa kali dan menenangkan napasnya sebelum menuju langkah ke-20. Para kandidat di belakangnya mulai bergerak. Ia sudah berhenti. Seseorang menyuarakan kekhawatirannya. Penguji baru saja mengatakan bahwa semakin kuat tekad, semakin tinggi seseorang mendaki. Dan orang barbar kuno ini terkenal tangguh pendiriannya. Ia sudah seperti ini sebelum mencapai langkah ke-30. Bukankah akan lebih sulit bagi kita? Seorang kandidat berambut merah menyenggolnya dan mengejek. Apa kau takut? Jika kau takut, bahkan sebelum naik gunung, kurasa tidak perlu mendaki gunung ini lagi. Kau sebaiknya tetap di bawah gunung dan melihatku menyusul dari belakang dan melampaui orang barbar itu. Kandidat yang tersisa juga mulai bersorak. Dia benar, mendaki saja, lampaui orang barbar itu. Maka kelompok itu maju bersama-sama. Benar, ragu-ragu di bawah gunung tidak akan berhasil. Mari kita semua naik bersama, melampauinya. Meng Jingzhou menoleh ke Lu Yang. Kakak Lu, sepertinya tidak ada teknik untuk tahap ini. Aku punya mantra penenang hati yang dapat menenangkan pikiran. Aku akan mengajarkannya padamu sekarang juga. Lu Yang dengan santai menolak. Tidak perlu untuk sekarang. Aku ingin melakukan percobaan. Percobaan? Orang-orang di dekatnya setelah mendengar kata percobaan menoleh dengan rasa ingin tahu dan ekspresi bingung. Apa yang akan dilakukan anak laki-laki dengan jalur spiritual pedang itu? Naik turun gunung dan tangga seperti itu. Jangan bilang dia akan melakukan aksi gila lagi. Mengamati dari atas, Dai Bufan menengus percaya diri. Heart Seeking Mountain-ku tidak memiliki celah yang bisa dia manfaatkan. Jika dia tidak mendaki selangkah demi selangkah dengan kaki yang kokoh menapak di tanah, dia pasti tidak akan melewati tahap ini. Seluruh gunung memiliki efek yang sama. Tidak berjalan di anak tangga juga tidak akan berhasil. Sementara itu, Meng Jingzhou mulai berlatih mantra penyambutan hati. Detak jantungnya melambat dan pikirannya secara bertahap menjadi sangat tenang. Begitu tenangnya sehingga dia tertidur hanya dengan melihat air liur di wajahnya. Kita bisa tahu dia sedang bermimpi tentang sesuatu yang sangat menyenangkan. Mantra penyambutan hati memungkinkannya memasuki keadaan meditasi zen. Pikirannya benar-benar tenang tanpa satupun pikiran yang mengganggu. Dia merasa seolah-olah telah menyatu dengan alam. Seluruh tubuhnya nyaman dan tanpa beban. Tetapi tepat ketika dia menikmati mimpi itu, sebuah pukulan melayang tepat ke matahari dalam imajinasinya. Lu Yang berteriak, "Bangunlah bodoh!" Meng Jingzhou terbangun dengan wajah memilukan dan pipi sebelah bengkak. Dia bertanya dengan marah, "Kakak Lu, kenapa kau memukulku?" Lu Yang dengan kesal menunjuk ke atas gunung. "Lihat ke atas gunung, mereka sudah mendaki setinggi itu. Tentu saja, aku sudah menyelesaikan eksperimenku, menggambar cetak birunya, dan bahkan menunggumu selama 4 jam.
Meng Jingzhou kemudian menarik Lu Yang agar cepat bergegas mengejar mereka. Tapi Lu Yang menghentikannya untuk mempersiapkan rencana menggunakan batu besar. Apakah kau punya artefak tajam yang bisa menebang pohon? Dan Meng Jingzhou menjawab kalau dia punya. Artefak ini bisa dikendalikan dengan tepat oleh niat dan memotong besi seperti lumpur. Keluargaku memberikannya kepadaku untuk membela diri. Untuk apa kau akan menggunakannya? Lu Yang menyeringai senang setelah menemukan alat yang cocok. Bagus. Dengan ini, kita tidak perlu menggunakan metode yang melelahkan dan bodoh untuk mendaki gunung. Melihat ini, Meng Jingzhou bertanya, bagaimana kita lulus ujian dengan mendaki? Apakah kakak Lu memikirkan sesuatu? Ia dengan percaya diri menjawab, tentu saja. Aku telah memahami makna sebenarnya dari ujian ini. Yang sebenarnya diuji pada tahap ini adalah kebijaksanaan. Meng Jingzhou bingung setelah mendengar ini dan bertanya lagi, kebijaksanaan? Mengapa kau berkata demikian, kakak Lu? Ia melanjutkan, mendaki gunung untuk menguji hati Dao seseorang adalah ujian masuk umum dalam buku cerita. Teknik kultivasi dan artefak tidak efektif. Seseorang hanya dapat mengandalkan kemauan dan hati yang mencari Dao. Bisa dikatakan itu praktis, klasik, dan tradisional. Lu Yang menarik kain hijau dan mulai menjelaskan. Tentu saja, aku punya dasar untuk ini. Poin-poin penting yang dirangkum Lu Yang dari peraturan yang diumumkan oleh Dai Bufan. Tidak ada batas waktu untuk ujian ini. Jika kalian bisa menggunakan artefak dan barang-barang kalian, penggunaannya juga tidak dibatasi. Selama kalian bisa naik ke langkah 50, kalian lulus ujian ini. Dia menekankan bahwa kakak senior sebenarnya sudah mulai memberi petunjuk kepada kita sejak saat dia menetapkan ujian ini. Lihat, dia memberi petunjuk berkali-kali bahwa selama kita bisa melakukannya, metodenya tidak dibatasi. Meng Jingzhou mendengarkan dengan seksama, tetapi pikirannya melayang ke tempat lain. Dari jauh, Yun Zi masih diam-diam mengamati semuanya. Dia menoleh untuk bertanya kepada adik juniornya, kau benar-benar merancang trik yang begitu cerdik ke dalam ujian ini. Dai Bufan berkeringat dingin, dengan canggung mencoba menjelaskan. Benar, bagaimanapun, orang baik hati yang mencari Dao maupun metode mencari Dao sangat penting. Ya, itu tepat sekali. Murid-murid lain berbisik di antara mereka sendiri. Metode mencari Dao, kakak seniorku yang meninggal, pasti hanya menginginkan untuk memamerkan Heart Seeking Mountain dan akhirnya terlalu banyak bicara. Memang, Dai tua sangat suka memamerkan artefak itu. Hanya saja, kakak perempuan tertua yang tidak tahu dan benar-benar mempercayainya. Mendengar ini, wajah Dai Bufan memerah karena marah, sementara murid-murid di sekitarnya segera berpaling, bersiul, dan berpura-pura tidak memperhatikan untuk menghindari masalah. Kembali ke ujian, kaki seorang kandidat melangkah berat di tangga batu kasar gunung. Meng Jingzhou melompat dari satu anak tangga ke anak tangga lainnya mengikuti instruksi Lu Yang untuk memverifikasi hipotesis. Kakak Lu benar sekali. Ketika aku melompat dari anak tangga pertama sebelum kakiku menyentuh tanah, tidak ada perubahan sama sekali. Hal yang sama terjadi ketika aku melompat mundur dari anak tangga kelima. Baru setelah aku mendarat, tubuhku tiba-tiba terasa lebih ringan. Setelah mendaki gunung, fisik kami menyatu dan artefak dinonaktifkan. Pasti ada alasan mengapa celah seperti itu dibiarkan di tengah semua aturan yang ketat. Aku percaya padamu, kakak Lu. Tapi bagaimana kita dengan tubuh fana bisa mendaki ke anak tangga ke-50 tanpa menginjak tanah? Lu Yang lalu menjawab dengan santai. Aku sudah mendesainnya. Lihat ini, kakak Meng. Lu Yang memperlihatkan cetak birunya berupa tangga kayu raksasa. Meng Jingzhou berseru kagum. Wow, kakak Lu, kau juga tahu pertukangan kayu dan mekanik. Mereka melanjutkan diskusi rencana mereka di bawah tatapan penasaran para murid Sekte Wendao. Belati itu tidak bisa terbang di gunung, tapi menebang pohon itu mudah. Kita biarkan pohon-pohon itu menggelinding menuruni gunung, lalu menggunakan niat untuk mengendalikan belati untuk memproses kayu. Dia lalu bertanya seberapa besar kekuatan belatinya. Dia menjawab, ketika dikendalikan oleh niat, ia dapat mengerahkan 1000 kekuatan. Setelah memotong kayu, mereka memulai proses perakitan. Setelah dirasa cukup, mereka menganggap bisa menggunakannya untuk membantu memasang beberapa komponen yang lebih berat, terutama tangga panjang di atas. Tanpa itu, kita berdua tidak mungkin bisa mendorongnya ke atas. Meng Jingzhou bertanya, kakak Lu, aku tidak mengerti bentuk bagian ini. Lu Yang kemudian menjelaskannya, begini, kau satukan seperti ini, lalu putar, dan akhirnya masukkan pasaknya. Ini adalah struktur mortise dan tenon yang paling standar. Meng Jingzhou kemudian bertanya lagi, oke, mengerti, tapi bukankah akan lambat jika kita membangun tangga sebesar itu?
Lu Yang menenangkannya. Jangan khawatir, orang barbar itu sudah mencapai anak tangga ke-40 setengah jam yang lalu. Dia hanya akan semakin lambat mulai sekarang. Sementara itu, para kandidat di kejauhan merangkak maju, basah kuyup oleh keringat di bawah tekanan spiritual yang sangat besar. Manggu berusaha keras untuk bergerak inci demi inci. Dia meraung kesakitan, ingus, dan air mata mengalir deras saat dia berjuang melawan tekanan berat Gunung Wesin. Tanah di sekitarnya yang kini gundul tampak seperti telah dibersihkan oleh iblis babi raksasa. Dua orang di bawah anak tangga juga basah kuyup oleh keringat dan terengah-engah. Mereka telah menghabiskan setengah hari menebang pohon dan melalui beberapa putaran percobaan dan kesalahan sebelum akhirnya merakit sebuah tangga. Kandidat berambut merah yang berjuang mendaki gunung tiba-tiba membeku ketika dia melihat tangga kayu besar muncul di sampingnya entah dari mana. Meng Jingzhou meletakkan tangannya di pinggang dan tertawa terbahak-bahak. Haha, mudah sekali. Dia merasa sangat segar setelah menyelesaikan pembangunan tanpa mengeluarkan usaha yang sia-sia. Sementara Lu Yang di sampingnya mengangguk puas. Pedang kecil Tuan Muda Meng muncul dengan ekspresi lelah. Sial, aku yang mengerjakan semuanya. Tentu saja itu mudah bagimu. Meng Jingzhou lalu menarik Lu Yang dengan cepat. Itu ide kakak Lu. Jadi kakak Lu harus pergi duluan. Cepat naik secepat mungkin. Manggu hanya selangkah lagi. Meng Jingzhou buru-buru menyeret Lu Yang pergi, meninggalkan Dai Bufan menatap kosong ke hutan yang hancur. Ia mengepalkan tinjunya tanpa sadar, matanya berkedut. Gunungku, pohon-pohonku, soal ujianku. Sementara itu, roh sungai tua tertawa riang. Haha, Dai kecil melakukan pekerjaan yang bagus. Kau telah banyak berkorban untuk seleksi bakat sekte. Kau tidak hanya mengungkap celah ketangkasan, tetapi sebagian besar hutan telah ditebang habis. Pengorbanan seperti ini sungguh hebat. Yunzi juga berbalik dan berkata dengan penuh arti, kau memang melakukan pekerjaan yang bagus, adik junior Dai. Dai Bufan dengan wajah gelap penuh keluhan memaksakan senyum dan menggertakkan giginya, kata demi kata. Hehe, roh sungai senior, kakak perempuan tertua, inilah yang harus kulakukan. Roh sungai kemudian memeluk Dai Bufan dan menasihatinya. Dai kecil, hanya mereka berdua yang benar-benar menghargai usaha baikmu. Kau harus menjaga mereka dengan baik di masa depan. Dai Bufan lalu bertanya dengan terlihat lemas. Tentu saja, roh sungai senior. Apakah ini berarti kau tidak lagi marah? Roh sungai menjawab, karena Dai kecil begitu murah hati, bagaimana mungkin seorang senior sepertiku bersikap picik? Roh sungai menunjuk ke arah sisi gunung. Lihat, mereka berdua sudah mendaki. Meng Jingzhou menggaruk kepalanya, menatap kosong ke arah Lu Yang sedang mendaki tangga. Dia bertanya, kakak Lu, mengapa kau melakukan ini? Lu Yang gemetar saat mendaki. Ini terlalu tinggi, agak berbahaya. Meng Jingzhou kemudian mengejeknya dari belakang. Apakah ini tinggi, kakak Lu? Kau tidak mungkin takut ketinggian, bukan? Tapi Lu Yang mengelak dan menjawab, apa yang kau tahu? Ini namanya keselamatan pertama. Lu Yang kemudian berlari setengah mati melawan ketakutannya agar segera sampai di ujung tangga itu. Di tempat yang lain, setelah berusaha keras, Manggu akhirnya mencapai anak tangga ke-49 dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Melihat anak tangga ke-50 di depannya, ia berseru lega, yakin bahwa dialah yang pertama menaklukkan tantangan tersebut. Sebelum Manggu sempat menstabilkan diri, Lu Yang jatuh dari langit dengan senyum cerah. Tiba, akhirnya tiba, juara pertama, haha. Satu langkah mantap mendarat di tanah di garis finish. Tantangan pendakian Gunung Wesin diselesaikan dengan cara yang spektakuler dan sangat tidak konvensional. Tiba-tiba suara keras terdengar. Gravitasi tiba-tiba meningkat menyebabkan Lu Yang baru saja melompat turun dari tangga menabrak tanah dengan wajah terlebih dahulu. Ia buru-buru mengulurkan tangan. Saudara Meng, hati-hati, tapi sudah terlambat. Meng Jingzhou juga mendarat dengan wajah terlebih dahulu dengan cara yang artistik, menghasilkan suara yang tajam. Meskipun wajahnya berlumuran darah akibat jatuh, ia tetap mengangkat tangannya sebagai tanda kemenangan dan menyeringai rakus. Kau terlambat, saudara Lu. Tapi aku yang kedua. Yang berikutnya melangkah ke anak tangga ke-50 adalah Manggu, yang berdiri di sana terengah-engah menatap kedua orang aneh itu dengan ekspresi bingung. Meng Jingzhou melambaikan tangan dengan ramah. Kemarilah, kemarilah, kakak Manggu. Duduklah di sini. Sementara itu, Lu Yang menunduk dan berteriak, para calon murid, teruslah berjuang. Tuan Muda Meng lalu bertanya, apa artinya terus berjuang? Lu Yang menjelaskan sambil tersenyum. Artinya bekerja keras, berlari kencang, dan bergegaslah. Meng Jingzhou menyarankan, kalau begitu, mari kita beri semangat bersama. Maka mereka bertiga duduk di puncak gunung, melambaikan tangan dan meneriakkan dukungan kepada kerumunan yang berjuang di bawah. Kandidat berambut merah akhirnya meledak dengan kekuatan.
mengeluarkan raungan yang dahsyat dan berlari ke atas seperti dewa. Semua kandidat yang tersisa mengikuti jejaknya. Teriakan teruslah berjuang bergema di mana-mana. Mereka tidak lagi mendaki dalam diam dan menderita, tetapi benar-benar berjuang sendiri di bawah pengawasan dan dorongan dari mereka yang telah selesai. Saat matahari terbenam perlahan-lahan menyelimuti Gunung Wesin yang megah, sorak-sorai terus berlanjut tanpa henti. Ujian sekte ini tanpa sengaja berubah menjadi festival usaha tanpa henti. Senyum tipis muncul di wajah Dai Bufan saat ia mengamati dari jauh. Ia dan kakak perempuan tertua memandang ke arah para kandidat dan mengangguk puas. Kedua bocah ini sebenarnya cukup menarik. Yunzi kemudian melambaikan tangannya dengan ringan. Lonceng di pergelangan tangannya berdentang lembut. Nona itu muncul, mengembun menjadi awan yang melayang dan mengangkat semua orang ke udara. Ia menambahkan dengan nada tenang, "Selamat, kalian telah berhasil melewati 3 ujian dan sekarang menjadi murid Sekte Wendao. Lihatlah, apa yang terbentang di hadapan kalian adalah Sekte Wendao." Menatap pemandangan menakjubkan di hadapan mereka, kerumunan itu pun takjub. Wow, indah sekali. Jadi, ini Sekte Wendao. Betapa megah dan mengesankannya. Sungguh luar biasa. Apakah ini benar-benar Sekte Wendao? Amazing. Mulai sekarang, aku akan mengejar Dao abadi di sini. Meng Jingzhou kemudian memanggil Lu Yang dari sana. "Kakak Lu, lihat, sekte ini benar-benar layak mendapatkan reputasinya sebagai salah satu dari 5 sekte abadi yang hebat." Sementara itu, kakak Lu duduk di atas awan, menyaksikan tanah semakin menjauh. Lu Yang menelan ludah. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya karena takut dengan ketinggian. Sial, ini tidak mungkin nyata. Ini tidak mungkin nyata. Aku berdiri di tanah sekarang. Aku berdiri di tanah. Meng Jingzhou menatap pemandangan di depannya. Benar-benar tak bisa berkata apa-apa. Tanpa ragu, dia melangkah maju meraih temannya dan berkata, "Lihat, kakak Lu." Saat Lu Yang membuka matanya dan melirik ke bawah, dia menjerit dan berpegangan erat pada Meng Jingzhou. Menolak untuk menyerah, Meng Jingzhou membuka matanya dengan tangannya dan berteriak, "Lihat, dulu gerak, dulu." Ketika Lu Yang akhirnya melihat dengan jelas, dia benar-benar terpukau oleh pemandangan di depannya. Di tengah-tengah pegunungan yang luas, berdiri sebuah puncak yang menjulang tinggi. Tebing-tebing curamnya menembus awan seperti pedang ilahi. Di sekitarnya terdapat 8 gunung, masing-masing memancarkan gelombang aura yang unik dan memikat. Yunzi menjelaskan dengan tenang, inti dari Sekte Wendao terdiri dari 9 puncak. Puncak tengah adalah puncak Tianmen, milik pemimpin sekte. 8 puncak lainnya milik 8 tetua. Setiap tetua memiliki spesialisasi di bidang yang berbeda, dan fungsi puncak-puncak ini pun bervariasi. Adapun gunung-gunung yang tersisa, beberapa berfungsi sebagai tempat uji coba. Beberapa membentang dari puncak para tetua. Beberapa adalah area kultivasi untuk murid, dan yang lainnya adalah tanah terlarang yang berbahaya. Yunzi kembali menjelaskan kepada mereka, spesifikasi setiap puncak tidak dapat dijelaskan dalam beberapa kata. Kalian akan menemukannya pada waktunya. Selama bulan depan, Sekte Wendao menekankan takdir. Kalian dapat menjelajah dengan bebas. Setelah 1 bulan, kalian harus memilih seorang tetua sebagai guru kalian. Tentu saja, tetua tersebut juga harus bersedia menerima kalian. Manggu langsung menyampaikan pertanyaannya. Bagaimana jika kita tersesat ke daerah berbahaya? Apakah kita hanya diperbolehkan memilih tetua sebagai guru? Bisakah kita tidak memilih pemimpin sekte? Yunzi menjawab dengan acuh tak acuh. Semua tempat berbahaya dijaga. Kalian dapat menjelajah sesuka hati. Pemimpin sekte juga dapat dipilih. Namun, dia tidak pernah menyukai mengajar murid. Jadi peluang kalian sangat kecil. Terlepas dari kata-kata Yunzi, banyak yang masih ingin memilih pemimpin sekte. Di dalam aula diskusi di puncak Tianmen, sebuah cermin air yang halus melayang di udara, disihir dengan teknik khusus. Cermin itu memungkinkan untuk melihat dari sudut manapun. Cermin itu baru saja menampilkan seluruh proses dari 3 ujian. 8 sosok memperhatikan dengan seksama. Beberapa mengangguk, yang lain menggelengkan kepala, memberikan pujian atau kritik. Pendapat mereka sangat terbagi mengenai para kandidat. Di puncak perdebatan mereka hampir berkelahi. Anak muda bernama Manggu ini cukup bagus. Garis keturunannya murni dan temperamennya sederhana. Dia sangat cocok untuk mewarisi warisan saya dan fisik abadi berbulu itu. Kebal terhadap semua metode, tanpa celah dan tak tertandingi. Sudah lama saya tidak melihat bakat seperti ini. Seseorang juga memberikan pendapatnya. Li Haoran dengan akar spiritual api adalah kandidat yang baik untuk alkimia dan penempaan artefak, tetapi temperamennya terlalu tidak sabar. Bayan, tetua kedua, memperlihatkan kedua orang yang digunakan dan berbicara. Adapun pemuda dari keluarga Meng dan Lu Yang satu memiliki akar spiritual yang murni, sementara yang lain memiliki akar spiritual pedang.
Keduanya menunjukkan potensi yang besar. Cara mereka melewati ujian juga sangat cerdik, membuat semua orang takjub. Potensi yang luar biasa. Kemudian dia melirik orang di sebelahnya dan bertanya, "Mengapa tidak membimbing mereka, kakak?" Qin Jiunan, tetua pertama, menjawab dengan tenang, "Jika kau sangat menghargai mereka, kakak kedua, mengapa kau tidak menerima mereka sendiri?" Tetua kedua menjawab lagi, "Aku tidak cocok." Tetua pertama, "Kau hanya memiliki satu murid, dan mereka sudah menyelesaikan pelatihan mereka. Apakah kau benar-benar berniat untuk bermalas-malasan sampai pensiun?" Tetua pertama membalas, "Aku hanya ingin pensiun dengan tenang. Apa yang salah dengan itu? Jika kau menyukai mereka, ambil saja keduanya sendiri." Perdebatan semakin memanas. "Dasar bajingan tua. Aku akan membungkammu. Bagaimana mungkin kalian sama sekali tidak memiliki ambisi? Dan bagaimana jika aku menolak?" Bakyan kemudian menunjukkan ke arah Yunzi. "Lihat, gadis Yunzi itu menyuruh yang lain untuk mencari tempat tinggal mereka dan menahan kedua orang ini di belakang." Setelah semua orang pergi, Lu Yang dan Meng Jingzhou saling bertukar pandangan gelisah. "Kakak Lu, kenapa aku punya firasat buruk? Membiarkan kami lewat dulu dan kemudian menyelesaikan perhitungan. Dia tidak akan begitu kentara, kan?" Setelah lama terdiam, Yunzi akhirnya berbicara perlahan. "Kalian berdua." Saat suaranya terdengar, keduanya melompat, berdiri tegak, dan berteriak, "Salam, kakak senior tertua. Menunggu instruksi Anda, kakak senior tertua." Yunzi melanjutkan dengan dingin, "Aku tidak menyangka kalian berdua akan lulus ujian dan bahkan berada di peringkat teratas. Tapi jangan sombong. Manggu, si barbar kuno, Tao Tianye dengan fisik abadi berbulu di belakang kalian, dan Li Haoran dengan akar spiritual api. Mereka semua adalah jenius yang tidak kalah dari kalian." Mendengar kata jenius, Meng Jingzhou membusungkan dada dengan bangga dan mengedipkan mata pada Lu Yang. Lalu dia mendongak ke langit dan berkata dengan lantang, "Sosok abadi bersayap sangatlah langka. Namun kakak perempuan tertua berkata, dia berada di peringkat di bawah kita. Dia terlalu menyanjung kita." Lu Yang menghela nafas tak berdaya. "Kakak senior, mungkin maksudnya orang dengan fisik abadi, metamorfosis itu berdiri di belakang kita dalam antrian." Meng Jingzhou terdiam sejenak lalu tergagap canggung. "Ah, begitu ya?" Yunzi menyela. "Aku menahan kalian di sini bukan hanya untuk mengingatkan kalian agar tetap rendah hati dan menjaga kesombongan, tetapi juga untuk memberikan bimbingan." Merasakan ada seriusnya, keduanya dengan cepat berjanji untuk tekun dalam kultivasi mereka. Melihat ketulusan mereka, ekspresi Yunzi sedikit melunak. "Lagi pula, kalian memang memberiku tumpangan. Meng Jingzhou, kau memiliki jalur roh yang murni. Vitalitasmu luar biasa, menjadikanmu musuh alami hantu dan iblis. Tetua ketiga unggul dalam jalur ini. Kau dapat mengambilnya sebagai gurumu. Lu Yang, kau memiliki jalur roh pedang. Orang yang paling mahir dalam dao pedang di sekte kita adalah guru, pemimpin sekte. Kau harus mengambilnya sebagai gurumu." Dengan gembira, Meng Jingzhou membungkuk. "Terima kasih atas bimbinganmu, kakak senior tertua." Lu Yang terkejut. "Tapi kakak senior, kau baru saja berkata pemimpin sekte itu tidak suka mengambil murid." Yunzi lalu memberikan penjelasan dan pergi dari sana. "Tidak apa-apa. Aku bisa memutuskan atas namanya mengenai murid." Nada tenang Yunzi membuat Lu Yang benar-benar terdiam.